Di chapter sebelumnya, kita melihat Mars yang telah berhasil mendapatkan hiasin Den Mushi, yang diduga menjadi sumber siaran Vegapunk. Dan kita pun melihat grup Nami dan grup Bonnie yang sedang dalam bahaya, karena harus berhadapan dengan Gorosei Saturnus dan Nusjuro. Lalu apakah pesan Vegapunk akan gagal tersampaikan? Dan apakah grup Nami dan Bonnie akan selamat dari ancaman Gorosei? Inilah spoiler One Piece chapter 1113. One Piece chapter 1113 kali ini akan diberi judul Jalan Buntu. Color spread pada sampul cover chapter ini bertuliskan, The King is a Fighting Piece. Cover ini berisikan Nico Robin yang sedang bermain catur, dan semua bidak catur yang ada di papan catur adalah sisa kru topi jerami. Dalam papan catur tersebut, ada 7 chopper yang menjadi pion dengan mengenakan baju besi ksatria. Franky dan Jinbe menjadi benteng. Franky mengenakan kostum menara, sedangkan Jinbe mengenakan baju besi ksatria, dan berada di atas menara. Zoro dan Sanji menjadi kenaik, atau kuda. Keduanya menunggang kuda dan mengenakan baju besi ksatria. Brook dan Usopp menjadi seluncur. Di mana Brook adalah seorang penyihir dan Usopp adalah seorang pemanah. Nami menjadi menteri, dan dia duduk di singgasana dengan mahkota di kepalanya. Sementara Luffy dengan mode Gear 5-nya menjadi raja. Robin menarik Luffy untuk memindahkannya ke papan catur. Chapter dimulai dari chapter terakhir berakhir. Apa yang Mars lihat di akhir chapter terakhir adalah tank raksasa dengan kepala besar Vegapunk di dalamnya. Di sini kepala Vegapunk masih memiliki rambut. Mars bertanya-tanya, apa benda ini masih hidup bahkan setelah Vegapunk mati? Lalu Mars menginjak Haishin Den Mushi, tetapi ternyata cangkangnya palsu. Dan Mars menemukan bahwa di dalamnya hanya ada Den Mushi biasa. Mars mulai panik karena dia tidak tahu di mana Vegapunk menyembunyikan yang asli. Sekarang kita melihat bagaimana orang-orang di seluruh dunia menantikan pesan Vegapunk. Di Shrub Village kita melihat Kaya, Mary, Ninjin, Piiman, dan Tamanegi berdiskusi tentang Vegapunk dan pengaruhnya terhadap dunia medis. Di Mercusuar Twin Cap, Crocus mendengarkan pesan Vegapunk bersama Laboon. Di Baltimore, lelaki tua menyebutkan bahwa Franky kini telah menjadi sebuah kapal. Kita juga melihat reaksi orang-orang di kerajaan Torino, Pulau Hachinosu, dan pulau-pulau lainnya. Di Pulau Hachinosu kita hanya melihat reaksi dari bajak laut acak, dan tidak terlihat kru Blackbird di sana. Waktu pun habis dan Vegapunk mulai berbicara. Lalu Mars berkomunikasi dengan Gorosei lainnya. Mars mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Vegapunk. Tapi kemungkinan besar Vegapunk bermaksud membalas dendam untuk Profesor Clover dan O'Hara. Panel pun dipotong ke grup Bonnie yang sedang mendapat ancaman dari Gorosei Nusjuro. Sanji tiba tepat waktu dan menendang wajah Nusjuro. Nusjuro lalu berubah menjadi bentuk Bakotsu dan menggigit Sanji. Oimo dan Kashi bereaksi dengan menahan Nusjuro dari kedua sisi. Kemudian Bonnie berubah menjadi wujud masa depannya yang raksasa, dan menginjak Nusjuro. Lalu kita kembali ke pesan Vegapunk. Dalam pesan tersebut Vegapunk menjelaskan bahwa dia telah melakukan 2 dosa besar. Tetapi dia tidak mengatakan dosa apa saja itu. Dan jika Vegapunk memiliki dosa besar, itu artinya dia akan ditangkap atau dibunuh. Dan karena itulah dia mengatur siaran ini agar dimulai, ketika jantungnya berhenti berdetak. Panel pun dipotong kembali, dan kita melihat reaksi orang-orang di seluruh dunia terhadap kematian Vegapunk. Kita melihat reaksi Caesar dan Vince Smoke Judge di kerajaan Germa. Caesar menangis dan mengatakan dia sudah bekerja sangat keras untuk menjatuhkan Vegapunk. Di dekat Sabaody, kita bisa melihat Duval di markasnya. Dia bingung kenapa Vegapunk mati padahal berita pagi menyebutkan dia adalah sandera kru Mugiwara. Di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia, kita bisa melihat Morgans yang sangat marah. Morgans mengatakan bahwa siaran seperti ini akan menjadi akhir dari bisnis surat kabar. Sementara kita melihat reaksi dari semua karakter ini, pesan Vegapunk terus berlanjut. Vegapunk lalu melanjutkan perkataannya. Dia mengatakan siapapun yang akhirnya membunuhnya, dia tidak akan menyalahkan mereka sebagai orang yang jahat. Dia berkata bahwa dia tidak akan menyebut siapapun sebagai orang baik atau jahat, karena dia merasa tidak cukup memahami mereka. Lalu panel dipotong ke grup Nami. Saturnus mencapai awan tempat grup Nami berada. Robin mendengar suara Saturnus, dan dia terkejut karena dia mengenali suara yang dia dengar di O'Hara. Kita lalu bisa melihat kilas balik dari momen itu. Saturnus berkata kepada Nico Robin, bahwa dia adalah wanita yang gagal dimusnahkan Akainu. Nami kemudian membela Robin, dan mengatakan bahwa semua orang lindungi Robin. Lalu Brook bereaksi dan berusaha memotong salah satu kaki Saturnus. Usopp menembakkan peluru eksplosif. Nami menarik Robin agak menjauh, sementara itu dia juga menggunakan Zeus untuk memblokir kaki Saturnus.
Chopper pun ikut membantu dengan menggunakan guard point untuk melindungi mereka semua. Pada chapter ini tidak diperlihatkan keadaan Luffy, Zoro ataupun Jinbe. Lalu panel terpotong ke Mars lagi. Dia sedang berbicara dengan Gorosei yang lain tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mars bertanya kepada Gorosei lainnya, apa yang akan terjadi jika dia menghancurkan pembangkit listrik? Saturnus melarang Mars melakukan itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak akan terlalu peduli jika hal itu berakhir dengan memusnahkan semua kapal perang dan tentara yang mengelilingi pulau. Tapi ada hal lain yang perlu diperhatikan. Warkuri lalu memotong perkataan Saturnus dengan mengatakan bahwa itu berarti tidak akan ada seorang pun yang mampu menciptakan Mother Flame yang lainnya. Kemudian chapter diakhiri dengan kata-kata mengejutkan dari Vegapunk. Sementara gambar memperlihatkan pemandangan laut dengan Egghead kecil. Vegapunk mengatakan bahwa apa yang akan dia katakan mungkin terdengar tidak masuk akal. Mungkin banyak yang akan menertawakannya, tetapi setiap orang berhak mengetahuinya. Vegapunk lalu mengatakan kesimpulannya dengan tegas bahwa dunia ini akan tenggelam ke laut. Di panel terakhir chapter ini, kita melihat gambar dasar laut, tempat beberapa putri duyung berenang bersama ikan dan paus. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya.